Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di Crypto Series part yang ke-11. Kali ini saya berkesempatan untuk mengendorse sebuah produk token yang bernama Moonrise. Namun sebelum melanjutkan untuk mereview terlebih dahulu, saya memberikan disclaimer ke dalam video ini. Video ini murni dibuat atas permintaan dan tidak pernah memaksa teman-teman untuk mengambil keputusan investasi setelah menonton video ini. Segala keputusan jual dan beli, segala keuntungan maupun kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Tetap do your own research dan jangan terburu-buru mengambil keputusan. Ingat sekali lagi, ini murni saya mereview karena endorse. Semoga teman-teman bisa smart dan kalaupun ingin membeli, silakan pakai uang dingin dan atur money managementnya. Oke, kita mulai dengan poin pertama, yaitu kita melihat isi websitenya. Dari tampilan website, menurut saya masih standar dan mungkin wajar karena tokennya juga baru dirilis di bulan Juni. Kemudian poin yang kedua adalah kita mengenal apa itu Moonrise. Jadi Moonrise ini diklaim mereka sebagai sebuah token moonshot pertama di Binance Smart Chain atau di BSC, di mana juga memiliki sistem tokenomics dan ini memiliki hyperdeflasi dengan serangkaian inovasi baru yang membantu meningkatkan pengembalian investasi bagi investor. Selain pembelian otomatis dari Whale Wallet setiap penjualan pasar. Jadi maksudnya adalah setiap ada transaksi jual, maka mereka punya sistem itu akan langsung membeli di market ya. Itu mereka namakan dengan Whale Wallet. Nah, nanti kita akan jelaskan dari mana mereka mendapatkan uang dari Whale Wallet ini. Kemudian Moonshot juga diaktifkan pada tonggak tertentu menggunakan tadi yaitu BNB Wallet. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Di sini tertulis bahwa koin Moonrise ini sudah officially audited by Desert Finance ya. Coba kita klik untuk melihat. Maka kita akan muncul tampilan seperti sebuah report, ada 18 halaman di sini, di mana nanti kita mulai dari yang pertama, dia punya table of content atau apa isi dari hasil auditnya. Di poin pertama di sini dia mengatakan bahwa website ini baru dibuat tanggal 17 Juni 2021 dan akan expire di 17 Juni 2022. Yang menjadi catatan adalah masih belum memenuhi minimum persyaratan sebuah proyek baru, yakni harus memiliki minimal 3 tahun expired domain. Walaupun bisa saja nanti dapat diperpanjang ya, menurut saya pribadi ini sebenarnya tidak jadi masalah, tapi karena mungkin ini adalah standar audit dari Desert Finance ini, ya maka kita harus mengikuti. Dan kita tinggal melihat kebijakan dari founder tokennya, apakah mau langsung diperpanjang atau mungkin menunggu mendekati expired di tahun depan baru dia mulai perpanjang. Kemudian yang kedua, website part 2 adalah checklist nih. Di sini terdapat dua kesalahan ya, dua kesalahan minor yang ditemukan ya, yaitu di JavaScript error ya. Namun yang menjadi poin plusnya adalah websitenya sudah responsif, kemudian ada spell check, kemudian ada SSL certificate. Artinya sudah aman ya kalau misalkan bertransaksi, dia sudah ada gembok, contohnya seperti gembok kalau teman-teman lihat di linknya itu sudah ada gembok. Nah itu biasanya sudah tersertifikasi SSL. Kemudian tadi sudah dijelaskan ada responsif menggunakan HTML5 dan CSS3. Responsif di sini artinya apa? Ketika dibuka di berbagai device, dia tetap akan bisa terbaca dengan bagus ya, mengikuti bentuk device-nya. Kemudian juga kalau kita perhatikan di poin berikut untuk kontrak audit ya, itu di BSC ya juga berdasarkan hasil audit memiliki skor yang baik seperti ya di sini integer underflow, integer overflow, call stock deep attack, timestamp dependency, parity multi sig bug, dan transaction ordering dependency. Ini semuanya telah terverified di BSC scan. Kemudian untuk sosial media ya lolos juga karena minimal terdapat 3 ya syarat dari auditor ini adalah harus memiliki paling sedikit 3 sosial media dan mereka juga akhirnya bisa mencapai itu, yaitu ada di Twitter, ada di Telegram dan juga ada di Reddit ya. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat di sini ada yang namanya
catatan-catatan yang mungkin bisa menjadi tambahan buat kita. Ada important notes di sini. Namun sebelum important notes-nya, kita ada baca di sini bahwa ada importance note 11% tax on every transaction, di mana itu termasuk buy dan sell. 7% goes to the whale funding. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa dari mana mereka bisa membeli kembali koin-koin di market dengan whale funding. Ternyata memang setiap kali kita yang melakukan jual beli koin dari atau token dari Moonstar ini, memang langsung ada tax yang memotongnya 11%, dan 7% itu langsung dipersiapkan untuk whale funding tadi. Nah, di sini juga akhirnya menjadi catatan dari auditornya bahwa apa itu whale funding. Nah, dia jelaskan di sini, the whale wallet is used to market buy token from PancakeSwap and burn those token untuk reducing the supply. Jadi maksudnya adalah dompet dari whale. Whale kita kenal kalau di kripto bilangnya bandar ya. Itu digunakan agar mereka tuh bisa membeli kembali token yang ada di pasar dari PancakeSwap, dan akhirnya mereka bisa burn token tersebut untuk mengurangi supply. Kalau supply berkurang, permintaannya tinggi, artinya mengerek harga. Nah, the buyback function is both ya. Jadi dia bilang bahwa fungsi dari buyback ini ada dua, bisa otomatis atau bisa manual. Nah, otomatis tadi ya, tadi berdasarkan jual beli tadi dapat 7%, atau manual buyback, yaitu menggunakan uang mereka sendiri untuk bisa rapidly boost price ya, dengan cepat bisa meningkatkan harga koin tersebut dan bisa burn supply, bisa membakar jumlah peredaran. Selanjutnya, setelah kita baca dari Deezer/Swap Finance ini, kita baca dari hasil audit ini, maka kita kembali ke website. Kita melihat yang selanjutnya adalah Moonshot Milestone ya, di mana di sini adalah capaian-capaian yang telah dicapai oleh token ini ya, di mana dari tanggal 10 ya, ini target mereka adalah 15.000 holders, ternyata bisa tembus. Kemudian tanggal 11 juga tembus, tanggal 12 tembus, dan target selanjutnya adalah mereka ingin mencapai atau menuju milestone di 25.000 address nantinya. Kemudian kita juga mengecek yang namanya sistem tokenomics dari Moonstar, di mana total supply itu mencapai 1 kuadriliun, dan ini akan didistribusikan 7% ke whale wallet, 2% akan didistribusi ke holders, dan 2% akan didistribusi ke marketing wallet atau Moonbase plus liquidity provider LP untuk tujuan marketing atau sekaligus juga untuk menambah likuiditas di provider tertentu. Setelah kita baca ya, supply-nya cukup besar sebenarnya, tapi ya tidak masalah kalau memang dia punya projectnya bagus. Untuk selanjutnya agar menambah pemasukan, token ini juga menjual merchandise-nya. Dia buat satu toko khusus yang dinamakan moonrisemerch.com ya. Ini menjual berbagai macam ya, mulai dari hoodie, ada jogger, ada celana pendek, ada fleece short ya, itu celana pendek, dan juga ada blanket ya yang dijual di ini. Kita coba buka officialnya. Ini teman-teman bisa membelinya, harganya dimulai dari $35 sampai dengan $50 untuk membeli merchandise ini, yang menurut saya kalau dirupiahkan sih memang cukup mahal sih. Kalau Indonesia ya, kalau orang luar kan ya $35 tuh murah, $50 tuh murah. Kalau kita sih cukup mahal, menurut kita cukup mahal. Tapi ya kalau kita fans benar dengan ini ya tidak masalah bagi saya ya, karena harga bukan menjadi patokan, tetapi memang karena kita ingin ya, kita punya niat untuk membantu agar dengan pemasukan ini diharapkan bahwa juga bisa meningkatkan pendanaan buat developer agar bisa terus marketing ya. Jadi uangnya dapat langsung di marketing agar bisa lebih dikenal, karena mengingat juga usianya masih 1 bulan. Kita kembali ke website. Selanjutnya adalah kita melihat roadmap-nya ya. Kita melihat roadmap dari token ini, di mana di bulan Juni merupakan fase awal, fase launching, di mana ini adalah fase Moonrise pertama kali dirilis. Kemudian di bulan saat ini, di bulan Juli, menjadi building phase-nya, di mana dia sudah listing di CoinGecko dan CoinMarketCap. Nanti kita coba lihat apakah benar dia menepati janjinya. Kemudian nanti di bulan Agustus dia akan expanding phase ya, di mana di situ katakan dia mau merilis di app Moonstar-nya dan juga akan memperbanyak merchandise.
Dan di morning phase fase akhir itu juga dia akan terus mengupdate goals-goalsnya, mengupdate roadmap, dan juga akan tadi membuat DApp-nya itu menjadi lebih bagus ya, Moonshot DApp. Setelah poin pertama tadi kita melihat website, poin kedua kita mengenal secara keseluruhan tentang koin ini, maka poin ketiga kita melihat eksistensinya ya, di mana ya tadi kita katakan di poin ini apakah benar dia sudah listing di CoinGecko atau di CoinMarketCap. Kita buka ya di pertama adalah CoinMarketCap ya. Di sini memang ternyata Moonrise sudah ada. Kita bisa lihat di sini kalau misalkan teman-teman katakan punya uang 10.000 ya, teman-teman bisa mendapatkan kurang lebih ini sekitar 46 juta ya, 46 juta Moonrise ya kalau punya uang 10.000. Kalau 100.000 ya berarti 469 juta dapat jumlah token dari Moonrise ya. Kemudian kita lihat juga apakah sudah listing di CoinGecko. Ya benar, juga sudah listing, sehingga mereka benar-benar sudah ada ya. Jadi CMC sudah listing beneran, CoinGecko sudah listing. Ini juga bisa menjadi poin plus nih. Kemudian setelah kita melihat CMC dan CoinGecko CG, kita lihat lagi yang namanya di sini adalah BSC Scan ya. BSC Scan ini untuk melihat jumlah holder saat ini, yakni di mana adalah 23.253 address, dan juga melihat dari top holders ini ada ternyata 41,72% Moonstar yang telah di burn. Sisanya masuk ke PancakeSwap V2. Ya ini mungkin menurut saya adalah likuiditas yang ada saat ini di PancakeSwap, yaitu senilai 3,6%, dan juga mungkin yang di top 3 ini yang 2,1% ini mungkin merupakan adalah milik developer, yang mana juga mungkin ini akan digunakan untuk marketing nantinya ya. Kemudian setelah melihat ini juga teman-teman bisa mengunjungi, kalau buka websitenya, teman-teman juga bisa mengunjungi Telegramnya di sini, biar teman-teman bisa masuk ke dalam Moonrise BSC official ya. Ini ada 7.586 member, di mana mungkin teman-teman bisa bergabung bersama Moonstar Army, dan ini ya teman-teman bisa mendapatkan update informasi yang begitu cepat nanti di Telegramnya. Selain dari Telegram, ya kita juga mengecek dari Twitter bahwa di sini adalah Twitter resmi, di mana telah diikuti oleh Hotbit juga luar biasa dan memiliki 15,3K pengikut ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, mereka ini punya satu campaign yang begitu menarik, yaitu yang diberi nama 10 Days of Bitok Campaign. Dan ini dimulai dengan campaign di Yahoo Finance ya. Dan itu sudah plus 20 artikel lainnya yang mungkin ditulis. Kemudian mereka juga kerjasama dengan Leonie Cornswap, dan juga ada Banner Ads Live. Kemudian di tanggal 12 mereka mengumumkan akan listing di Hotbit, dan tanggal 13 mereka mengumumkan akan menambah likuiditas senilai 100.000 US dollar, dan ini akan terus berjalan sampai nantinya di tanggal 19, 10 days campaign-nya mereka. Kita tahu pasti ini akan menjadi sesuatu yang menarik, dan kita masih menunggu juga, masih bersabar apa sih yang akan dilakukan oleh founder, oleh developer terkait dengan campaign ini ke depannya. Yang menjadi menarik memang adalah ketika dia listing di Hotbit ya. Setelah kita cek di Twitternya, memang Hotbit juga di sini mengumumkan ya bahwa memang mereka akan launching juga koin dari Moonstar ini. Ini banyak sekali koin kalau kita lihat ya. Dan Moonrise ini di bawah ya, sudah banyak sekali memang di Hotbit itu sering sekali listing koin-koin seperti ini. Dan Hotbit ini juga akan launch ya. Hotbit will launch Moonrise on Juli 15, 2021, di mana ini teman-teman sudah bisa melakukan deposit ya di jam 1 siang waktu Indonesia Barat, dan juga akan mulai bisa bertransaksi di jam 3 sore ya. Jadi ketika jam 3 sore waktu Indonesia Barat,
teman-teman sudah bisa melakukan perdagangan, sudah bisa melakukan transaksi dengan koin ini. Jadi sekarang misalkan teman-teman mau membeli nih, teman-teman belinya adalah di PancakeSwap. Nah, untuk mendapatkan tadi, teman-teman bisa kembali ke BSC Scan. Nanti teman-teman bisa copy kontraknya. Ini kontraknya di sini, teman-teman bisa membelinya di PancakeSwap. Dan ketika di tanggal 15 nantinya, teman-teman mau memindahkan ke sini, maka teman-teman bisa ya lakukan deposit nanti di jam 1 siang. Waktu Indonesia Barat, teman-teman pindah. Nah, itu nanti ada biayanya ya. Di sini ada biayanya, teman-teman bisa baca. Ini ada biayanya, ada fee ekstranya 0,3%. Ini nanti pasti akan kepotong. Contoh, teman-teman punya 1 miliar koin di PancakeSwap yang dibeli. Nanti kalau pindah di Hotbit, ya tidak mungkin jadi 1 miliar ya. Pasti berkurang karena dipotong fee. Tetapi kadang ya tidak bisa digeneralisasi semua. Memang ketika launching pertama di Hotbit, biasanya koin itu terbang tinggi sekali dan selalu dibanting ya. Itu biasanya. Tapi memang tidak semua seperti itu. Jadi kalau ada yang mau mencoba membeli dan mau transfer dan spekulasi untuk bisa tektok cepat, ya silakan gitu. Itu haknya teman-teman. Tapi yang harus diperhatikan bahwa di sini trading pair-nya itu bukan pakai USDT, tapi pakai NUSDT ya. Jadi teman-teman tidak bisa samakan dengan USDT, nilainya jauh lebih kecil ya. 1 USDT itu mungkin sama dengan 0,000 sekian gitu NUSDT. Nah, kita coba bisa cek di sini. Jadi kalau kita tulis 1 NUSDT itu sama dengan 0,000009 USDT gitu. Atau kita balik deh. 1 USDT itu bisa sama dengan sekian ini 100 berapa nih? Ada 1 juta ya NUSD. Jadi artinya apa? Nilai 1 US dollar aja itu dengan NUSD itu lebar sekali ya. Jadi katakan teman-teman punya 1 miliar ya, 1 miliar koin, itu ya ditukar dulu, dikonversi dulu ke NUSDT, baru bisa teman-teman jual gitu. Jadi pasti nilainya juga tidak terlalu besar ya. Jadi dengan listing di Hotbit ini ya diharapkan bisa meningkatkan nilai dari token ini juga agar bisa lebih kredibel. Walaupun banyak juga token yang sudah listing di Hotbit juga punya potensi terjadinya delisting ya. Di sini ya Hotbit juga memberikan risk warning nih, ada tulis juga Hotbit. Dia mengatakan di sini di mana investasi pada proyek cryptocurrency memiliki risiko pasar yang tinggi. Harap teman-teman bisa lakukan investasi dengan hati-hati. Hotbit akan melakukan upaya terbaik untuk memilih proyek cryptocurrency dengan kualitas tinggi, tetapi Hotbit tidak akan bertanggung jawab atas kerugian investasi Anda. Hotbit sendiri saja juga tidak menjamin, apalagi saya pribadi hanya sekedar mereview ya. Jadi kalau misalkan kita tarik ya, saya coba ambil kesimpulan dari review koin ini yang bisa menjadi catatan buat teman-teman adalah, pertama, koin ini masih tergolong sangat baru dan memiliki proyek yang masih banyak yang belum direalisasi ya. Namanya juga masih baru, karena kita masih mencoba melihat apakah benar koin ini bisa menjadi besar, apakah koin ini bisa menepati janji-janjinya sesuai dengan roadmap. Yang kedua, untuk tampilan website memang menurut saya tidak menjadi jaminan ya bagus tidaknya sebuah proyek. Akan tetapi, kalau saya pribadi, concern saya pribadi, ketika websitenya bagus dan memiliki fitur yang menarik, maka dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa developernya memang sungguh-sungguh untuk membangun token ini secara berkelanjutan atau memiliki going concern. Dan itu pun juga terlihat dari lamanya domain yang dibeli. Yang poin ketiga adalah project ini telah melewati audit yang menurut kami sudah cukup bagus ya, dengan baru 1 bulan langsung diaudit. Ini bagi kami adalah sebuah poin positif. Namun kami berharap ini juga bisa ditingkatkan lagi melalui audit-audit dengan lembaga yang lain ya. Salah satu yang paling besar ya mungkin adalah Certic, agar bisa meyakinkan kita lebih bahwa token ini aman. Kalau saya pribadi gini, yang penting minimal dia itu walaupun dia tidak naik, minimal tuh dia tidak rakpal. Itu yang ditakuti gitu. Tapi kalau sudah diaudit berkali-kali, artinya mengurangi resiko. Nah, itu lebih meyakinkan kita. Kemudian di poin keempat adalah memang token ini telah merealisasi janjinya untuk listing di CoinMarketCap dan di CoinGecko. Dan benar sudah kita cek tadi ada, dan juga dia dalam 1 bulan
listing juga di Hotbit. Bagi saya ini luar biasa, suatu proses yang begitu cepat menurut saya, dan semoga ini bisa dipertahankan dengan bisa listing-listing di exchanger lainnya. Kemudian poin kelima yang mungkin bisa menjadi catatan juga adalah teman-teman bisa berhati-hati untuk liquidity provider di PancakeSwap yang tadi kita lihat di sini. Di BSC Scan ini cuma 3,6% ya, yang bagi saya pribadi ini mungkin masih kecil untuk di sebuah likuiditas di PancakeSwap. Saya takut ini kekurangan likuiditas dan akhirnya kita tidak bisa transaksi di sana nantinya. Ini yang kita takutkan. Semoga ya, semoga yang tadi dia punya 10 days-nya untuk bisa agar menaikkan ya, dia punya ini kita bisa lihat, dia bisa menaikkan 100.000 LP, semoga bisa direalisasikan sehingga lebih membuat kita merasa nyaman. Oke, mungkin sekian dulu review Crypto Series part yang ke-11 ini. Terima kasih baik teman-teman yang selalu support, yang telah menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading atau menjadi panduan buat teman-teman untuk menentukan apakah saya harus beli atau tidak. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.